Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Asfika, NPM 191200049. Di sini saya akan memberikan edukasi dan akan belajar bersama dengan kalian. Di sini saya akan membahas tentang platform Nearpod. Nearpod merupakan salah satu platform LMS atau Learning Management System yang ruang pembelajarannya menghadirkan interaksi siswa dengan guru yang cukup berbeda. Nah, di dalamnya itu sangat menarik, berisikan gambar, teks, PowerPoint, video, simulasi online, kuisnya bisa dilakukan secara mandiri maupun kompetisi seperti kuisis, Kahoot, seperti itu. Sebenarnya di Nearpod itu sangat banyak sekali fitur-fitur yang menarik. Nah, untuk membuat sebuah lesson atau pelajaran di Nearpod, kita harus mengunjungi website melalui komputer. Apakah lewat aplikasi tidak bisa? Iya, tidak bisa. Soalnya, aplikasi Nearpod bisa digunakan untuk mengakses pelajaran yang sudah kita buat. Tetapi, untuk membuatnya harus menggunakan website. Jadi, pastikan teman-teman menyiapkan komputer atau laptopnya ya, yang sudah terkoneksi dengan internet. Karena kita akan membuatnya secara online. Baik, langsung saja kita masuk ke website Nearpod di nearpod.com. Kemudian pilih login pada bagian teachers karena kita masuk sebagai guru. Selanjutnya kita pilih login karena bisa pakai akun Gmail kita. Jika belum mendaftar, maka kita bisa pilih sign up. Setelah login, kita bisa lihat ke kanan. Di situ ada nama saya dan akun Gmail saya. Kemudian, kita bisa lihat di bagian kiri ada Nearpod Library, di mana kita bisa cari berbagai pelajaran atau lesson secara gratis yang telah tersedia. Kita bisa memilih subjek atau mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Lalu kita pilih kelasnya dan kita pilih materinya. Sebagai contoh, misalnya guru akan menjelaskan siapa sih Abraham Lincoln itu, maka guru bisa memilih materi itu, lalu bisa meng-share kita lebih dahulu. Oh iya, dalam materi ini itu berbahasa Inggris, jadi guru harus menerjemahkan terlebih dahulu atau siswa yang menerjemahkan. Atau lebih baiknya bisa membuat PPT sendiri. Setelah ini akan saya berikan edukasi. Setelah di preview, kita show in my library. Kemudian ada my library. Nah, kita bisa membuka lesson atau pelajaran yang telah kita buat. Nah, sebagai contoh, saya sudah mencantumkan video pembelajaran kain master yang sudah saya buat sendiri di sebelah kanan, ya. Dan sebelah kiri itu yang dari Nearpod Library. Kemudian ada nih report.
report itu ada laporan partisipasi dan hasil kerja siswa pada setiap pelajaran yang kita buat. Kita bisa melihatnya atau memantaunya. Di sini baru yang masuk tuh Sofia Aswika sebagai siswa, itu akun lain. Dari situ kita bisa melihat atau mengamati siswa tersebut sudah membuka video pembelajaran yang sudah guru berikan kepada siswa melalui Nearpod. Lalu ada menu Teacher Resources. Itu bisa kita akses untuk mendapatkan berbagai sumber belajar yang bisa digunakan untuk melengkapi pembelajaran kita. Sekarang kita bisa memulai untuk membuat pelajaran pertama kita dengan mengakses semua fitur-fitur yang telah tersedia. Kita pilih Create, lalu Lesson. Ini pelajaran kita yang masih kosong. Nah, kita awali dengan Add Slide. Kenapa slide? Karena tampilan Nearpod kan dalamnya bentuk slide kan ya. Sehingga akan muncul dua item utama, yaitu Content dan Activities. Pada item konten, kita akan menemukan berbagai pilihan media yang dapat kita gunakan untuk menampilkan materi pelajaran kita. Sementara pada item activities, ada banyak pilihan aktivitas yang bisa kita masukkan dalam pelajaran untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran, baik melalui games, kuis, polling, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk menuliskan nama pelajarannya atau tema, subtema di bagian atas ya. Sekarang kita coba explore satu demi satu kontennya. Untuk slide pertama, kita pilih video. Di sini ada pilihan menu pilih video. Kita bisa pilih video dari video library. Munculnya seperti ini. Ada kelasnya. Kita bisa menyesuaikannya atau dari YouTube atau dari videoku, atau upload sebuah video. Di sini saya akan mencari YouTube saya sendiri. Sebelumnya saya sudah menguploadnya, sudah membuatnya tentang pemanfaatan sumber daya alam kelas 4 tema 9 subtema 3. menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya, kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar,
sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tunggu, dari teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal, supaya air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai seperti logam dan minyak bumi. Mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai. Menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Apakah kalian sudah paham? Benar sekali. Bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Nah, dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Ayo kita renungkan apa yang kamu Itu adalah salah satu video saya yang sebelumnya sudah saya buat melalui KineMaster. Slide pertama sudah jadi, maka selanjutnya slide kedua. Dengan cara kita klik add slide, lalu kita pilih slide, kemudian kita pilih teks. Karena di sini ada template dan tema warna dan huruf yang tersedia. Jadi, kita bisa pilih mau stylenya seperti apa. Jika sudah selesai, kita exit, kita keluar, lalu kita save. Yang ketiga adalah web contents. Fungsinya adalah untuk menampilkan alamat website tertentu. Misalnya, ada berita dari portal berita online. Nah, itu bisa kita masukkan dengan cara kita cari-cari dulu berita terbarunya. Kemudian kita copy URL-nya atau link beritanya, kemudian kita paste dan kita save. Selanjutnya kita akan add slide pada Nearpod 3D. Di sini ada banyak pilihan model 3 dimensi yang bisa kita pilih sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Sebelum memilih salah satu modelnya, kita bisa lihat dulu dengan cara klik preview sehingga kita bisa pastikan keakuratannya model 3 dimensi tersebut dengan cara putar, zoom in, zoom out. Kalau sudah oke, kita bisa pilih nih model 3D yang akan tersimpan pada slide yang keempat ini. Next, ada Pet Simulation. Ini simulasi virtualnya, ada banyak pilihan dari tingkat SD sampai SMA. Jadi bisa memahami konsep tertentu. Biasanya kita lakukan melalui praktikum. Tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan materi yang kita akan ajarkan. Sebagai contoh, saya mencantumkan simulasi energi. Dengan cara ini, siswa akan paham konsepnya, walaupun di rumah saja. Walaupun dilakukan secara online,
setidaknya siswa itu belajarnya menyenangkan, jadi mereka tidak cepat bosan. Setelah direview, kita klik dan berikutnya kita pilih field trips. Kita cari salah satu tempat yang ingin kita kunjungi, lalu pilih dari sekian banyak pilihan hasil foto kamera 360 derajat tersebut. Kita pilih satu tempat tertentu yang bisa kita jadikan atau sesuai dengan kebutuhan materi yang kita ajarkan. Kita bisa belok kiri, ke atas, ataupun putar-putar. Kita bisa add slide lagi di sini. Lalu kita pilih BBC Video. Di sini ada video-video dokumenter dari BBC yang bisa dipakai dan juga ada kategorinya loh. Tetapi perlu diketahui bahwa videonya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau para siswa terkendala bahasa Inggrisnya, tetapi kita tetap mau pakai video ini, ya pakai alternatif saja dari YouTube atau kita bisa buat sendiri. Kita cari yang ada bahasa Indonesianya atau subtitlenya. Seperti itu. Population is going to increase every 10 billion people on the planet. The biggest challenges we will face are simply to do with inequality. Cute, yes. Sophisticated, absolutely. But the fully robot lab to find out how close we are with the latest tech. Definitely by now we would have robots that could think for themselves, they'd be able to mix things. Jika sudah direview, maka kita klik dan. They are autonomous in the sense that they've got its own. Berikutnya adalah Sway. Ini adalah media yang disediakan oleh Microsoft sebagai alternatif lain dari PowerPoint yang bisa kita manfaatkan untuk menampilkan konten pelajaran kita. Sway yang tersedia di Nearpod ini bisa kita pilih jika ada konten yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan, atau kita juga bisa pelajari cara membuat Sway sendiri. Di sini saya pilih dari yang sudah ada di Nearpod. Setiap konten yang kita pilih untuk slide juga bisa direview. Misalnya saya mencari yang Thomas, kita add Sway. Selanjutnya kita add slide. Kemudian kita pilih slideshow. Kemudian kita bisa memilih opsi. Ya, saya pilih opsi yang dari file saya sendiri. Lalu kita upload. Oh iya, ini batas maksimal 10 MB dan perlu diingat bahwa Nearpod yang saya gunakan ini versi gratis, jadi ada batasannya. Berikutnya adalah audio.
kita pilih yang ada di file atau di laptop. Nah, saya di sini memilih Mozart karena dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir dan berkonsentrasi. Kemudian kita pilih Add Slide, lalu kita pilih yang terakhir yaitu PDF. Di sini saya akan memberikan materi tentang IPS tema 9 pada kelas 4. Yang sebelumnya sudah saya buat. Jika sudah selesai dalam membuat semua slide yang terdiri dari 11 slide, maka kita save and exit. Kemudian kita preview untuk melihat bagaimana tampilannya sebagai siswa. Ini pada slide video. Kemudian pada slide kedua yaitu slide, kemudian web page, selanjutnya Nerpot 3D. Kita bisa putar-putar, kita bisa memperkecil atau memperbesarnya agar kita tahu tingkat keakuratannya. Kemudian ada Pet Simulation, ini bisa membantu anak-anak dalam memahami konsep tertentu. Berikutnya adalah File Trips. Di sini kita bisa melihat suatu tempat yang akan kita kunjungi tanpa kita datang. Kemudian video dari BBC. Kita bisa mempelajarinya secara gratis. Kemudian Sway. Sini kita bisa mempelajari dari Sway yang sudah tersedia. Kemudian PowerPoint atau PPT yang sudah kita upload ke dalam Nerpot. Kemudian audio yang saya pilih adalah musik Mozart. Karena pada hasil penelitian dapat terbukti bahwa musik Mozart dapat membantu meningkatkan kecerdasan seseorang dan konsentrasi, baik muda maupun tua. Dan penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa musik Mozart memang memiliki manfaat bagi otak. Nah, para peneliti menyebutnya dengan istilah Mozart Effect. Pada slide selanjutnya ada PDF yang sebelumnya sudah saya cantumkan ke dalam Nerpot. Materi ini adalah materi kelas 4 tema 9 subtema 3 tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian kita save and exit. Kemudian kita add slide. Selanjutnya pada item activities. Pada slide pertama kita pilih time to claim. Kuis ini bentuknya pilihan ganda tetapi sifatnya perlombaan antar siswa yang akan berkompetisi. Dan untuk membuatnya ketik soal di kolom pertanyaan, lalu jumlah jawabannya bisa ditambah jika ingin opsi lebih. Lalu kita atur waktunya. Kemudian kita centang atau checklist jawaban yang benar. Jika akan menambah pertanyaan, maka kita klik add questions. Lalu beri kunci jawabannya.
lalu add question untuk menambah pertanyaan, lalu tambah waktu pengerjaan soalnya. Jika dirasa sudah selesai, maka kita klik save. Selanjutnya, pada slide kedua kita pilih open-ended question, yang merupakan jenis soal esai atau uraian. Kita bisa mengetik soal tersebut, lalu kita bisa mencantumkan audio. Di sini saya tetap memilih musik Mozart Simfoni nomor 40. Kemudian kita tambahkan waktu pengerjaan soalnya. Kita perkirakan, lalu kita save dan tunggu beberapa waktu. Kemudian pada slide ketiga kita pilih activities matching pairs atau menjodohkan. Jadi kita bisa buat beberapa soal menjodohkan dalam 3 hal, yaitu dalam bentuk teks dengan gambar, atau teks dengan teks, atau gambar dengan gambar. Kita bisa menyesuaikannya. Kemudian kita tambahkan lamanya waktu dalam mengerjakan soal tersebut. Kemudian kita pilih save. Selanjutnya kita add slide. Lalu kita menuju ke aktivitas, pilih quiz. Sebenarnya quiz itu hampir sama dengan sebelumnya, yaitu time to climb. Hanya saja perbedaannya terletak pada cara pengerjaannya. Kalau kuis itu secara individual, sedangkan time to climb itu perlombaan atau kompetisi. Kemudian kita save. Kemudian kita add slide. Lalu kita menuju ke Flipgrid. Flipgrid ini digunakan untuk memposting video dari para siswa tentang topik tertentu yang telah ditentukan oleh guru. Di sini kita lampirkan linknya, lalu kita add dan save. Kemudian kita pilih collaborate board. Ini hampir sama dengan Flipgrid. Sebenarnya secara esensi sama, hanya saja collaborate ini lebih berbentuk teks, sedangkan Flipgrid itu berbasis video.
Untuk memanfaatkan collaborate ini, kita bisa menentukan sebuah topik diskusi, kemudian kita memberikan deskripsi yang berisi instruksi. Selanjutnya, kita bisa pilih tema sesuai keinginan kita. Berikutnya adalah draw it atau menggambar. Kita bisa meminta siswa untuk menggambar bentuk tertentu. Silahkan berikan instruksi, kemudian kita upload gambarnya, atau kita bisa ambil dari Google. Berikutnya adalah polls atau polling. Polling ini digunakan untuk mengadakan survei tentang isu tertentu. Cara membuatnya adalah dengan kita ketikkan pertanyaannya pada kolom pertanyaan, lalu kita pilihan jawabannya bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga kita tambahkan media untuk mendukung instruksi atau pertanyaan surveinya. Bisa berupa gambar, atau suara, atau lain sebagainya. Next, kita pilih filling the blanks. Untuk fitur ini, kita masukkan terlebih dahulu kalimat atau paragraf lengkap dari pertanyaan yang kita buat. Setelah itu, kita tentukan kata-kata yang ingin dihilangkan atau yang merupakan jawaban yang harus dipilih oleh siswa dari kumpulan jawaban yang tersedia, misalnya seperti ini. Selanjutnya adalah memory test. Ini berfungsi sebagai games untuk mengakses atau mengetes seberapa kuat siswa dalam mengingat sebuah gambar atau beberapa gambar. Selanjutnya kita preview terlebih dahulu. Setelah direview dan di-save,
maka akan muncul lesson yang sudah kita buat. Dalam setiap lesson ada 3 pilihan, yaitu live participation and Zoom, live participation, dan student space. Live participation and Zoom itu bisa mengajar secara langsung dan mengontrolnya lewat Zoom. Live participation bisa kita pilih jika kita mengajarnya secara langsung dan mengontrol perpindahan setiap slide pada layar smartphone atau komputer kita. Sementara student space adalah pilihan yang memberikan kebebasan bagi para siswa untuk mengikuti pelajaran kita pada waktu yang mereka inginkan, selama kita masih aktifkan atau masih kita izinkan untuk mereka akses pelajarannya. Setelah itu, kita tunggu sebentar lalu kita klik continue hingga akan muncul kode pelajaran. Kode ini yang akan kita bagikan kepada para siswa supaya mereka dapat bergabung mengikuti pelajaran kita. Harus ada satu hal yang harus diingat, bahwa kode ini akan berubah jika kita mengedit pelajaran kita. Jadi, jika kita melakukan perubahan, pastikan kita memberikan kode terbaru bagi para siswa. Ada pilihan require students responses and prevent skipping. Jika kita aktifkan, artinya siswa yang mengikuti pelajaran kita akan diwajibkan untuk menyelesaikan semua aktivitas yang kita berikan dan bisa melompatinya. Lalu, pada tulisan dash remaining itu bisa kita tentukan berapa lama pelajaran kita bisa aktifkan. Untuk melihat progres partisipasi siswa dalam pelajaran yang kita buat, kita bisa klik view progress. Ini adalah tampilan pelajaran atau lesson yang sudah jadi dan sudah ada tanggalnya dan kodenya. Lalu kita bisa share, kita bisa akses di mana saja, bisa di email sosial, link, Imlit, Google Classroom, dan lain sebagainya. Di sini saya memilih link, lalu saya akan membagikannya di grup WA atau sosmed lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.